mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, biar kami mengetahui kami sedia dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbagi malam ini dalam konteks doa bagi bangsa, doa bagi Manado, dari kami sebagian Jemaat GBI Tiberias New Life Manado. Kami yakin bahwa kami adalah bagian dari Indonesia, kami adalah bagian dari Manado, maka sudah sepatutnya kami mengambil bagian untuk memberkati bangsa tercinta, kota tercinta, provinsi yang kami kasih ini. Saya ingin berbagi dengan satu topik, tujuan Tuhan memerdekakan kita. Saya percaya Tuhan ketika menyelamatkan kita, kalau hanya sekedar masuk sorga, maka lebih baik sesudah bertobat kita langsung kembali ke Bapa. Kembali ke Bapa di sorga. Kalau tidak ada tujuan, kenapa kita dimerdekakan. Tapi karena Tuhan punya tujuan, waktu Ia memerdekakan kita, maka ingin saya bagikan sama seperti Indonesia merdeka, tidak hanya sekedar merdeka dan selesai, tetapi ada tujuan-tujuan di dalamnya. Secara nasional, secara bangsa. Tapi saya bawa dalam konteks secara eksistensi orang Kristen, kita dimerdekakan bukan tanpa tujuan. Kita dimerdekakan oleh darah Yesus dengan tujuan. Nah, tujuan ini saya ingin berbagi. Yang pertama, supaya kita bisa tahu agar jangan kita berjalan dan menjalani kehidupan kekristenan tanpa arah, tanpa tujuan, ya, agar kita tidak membuang-buang waktu, tidak buang-buang kesempatan dengan sia-sia. Dengan kita tahu kita dimerdekakan untuk apa, maka kita dengan mudah menata hidup kita. Pertama kita lihat Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13, ayat ini saudara bisa buka sama-sama, silakan dibacakan. Matius 5 ayat 13. Ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya. Tujuan pertama ketika Tuhan memerdekakan kita, menempatkan kita, saya bilang tadi, kalau seperti salah satu penjahat di samping salib Tuhan Yesus, habis dia percaya Yesus, langsung dia game over. Kemudian dia langsung ke Firdaus. Nah, kalau hidup kita seperti itu, barangkali kita tidak perlu bahas khotbah kita malam ini. Tapi karena sesudah kita bertobat, sesudah kita lahir baru, sesudah kita percaya Yesus, kita dimerdekakan oleh darah Yesus, kita masih hidup 10, 20, 30, 40 tahun, berarti ada tujuan. Dan tujuan itu yang harus kita tangkap, agar kita tidak bergereja secara rutinitas saja, secara tradisi, berputar minggu ke minggu, tanpa tahu kita ini untuk apa Tuhan kasih kesempatan masih ada di Malalayang, masih ada di Manado, masih hidup di Indonesia. Saya bersyukur di luar negeri, saudara-saudara, memang kita tidak mensyukuri masalah di luar sana, tapi kita bersyukur Indonesia aman. Indonesia dalam keadaan damai. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Nah, yang pertama, Matius 5 ayat 13 tadi jelas, kata yang ditekan situ adalah garam. Kita masih ada dalam suasana kemerdekaan secara rohani. Dalam konteks Indonesia, kita bangsa Indonesia merdeka dan sudah 76 tahun. Kita punya tugas adalah untuk menggarami bangsa kita. Agar bangsa kita tidak hambar. Bangsa kita tidak tawar hati. Dalam konteks iman Kristen, kita ada di bumi ini untuk menggarami dunia.
Saudara-saudara, banyak orang jago memasak. Bikin sayur, capcay, fuyung hai, kacang hai. Semuanya saudara-saudara. Semua bumbu bisa saudara taruh semuanya. Tapi kalau saudara lupa satu bumbu saudara taruh, maka tak ada rasa semuanya. Apa bumbunya punya nama? Garam. Garam memberi rasa. Biarlah saudara, Kristus memerdekakan kita. Kita tinggal di Indonesia, kita tinggal di Manado. Orang kalau lihat kita, mereka ada rasa, wah ada rasa sukacita, ada rasa beda. Karena kita orang-orang seperti garam, boleh memberi makna pada kehidupan yang dunia ini hampa, kehidupan dunia yang kosong. Kalau kita ada, mari kita beri makna, kita beri dampak. Orang boleh melihat kita, mereka yang lemah jadi kuat. Mereka yang kehilangan sukacita jadi bergairah karena kita ada hadir di antara mereka. Kita punya keluarga yang kehilangan harapan. Tapi karena kita tahu kita adalah garam, kita akan menggarami. Garam dalam konteks lain, barang-barang busuk. Kalau kita taruh garam, maka jadilah ikan garam. Artinya saudara, suatu yang pembusukannya bisa diperlambat. Kemudian garam bisa membuat awet. Garam bisa membuat netral. Garam bisa menyembuhkan. Kiranya dampak hidup saudara dan saya di Indonesia, di Sulawesi Utara, di Manado, orang Kristen tidak sekedar hidup karena hidup seperti kebiasaan hidup biasa, tapi kita hidup seperti garam yang menggarami dunia, dan banyak orang menikmati hidup ini karena kita ada di antara mereka. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, tujuan Tuhan memerdekakan kita adalah Matius 5 ayat sebelahnya, Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, Ya. kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Puji Tuhan, kalau kita bertobat langsung mati langsung ke sorga, kalau semua orang Kristen bertobat langsung mati langsung ke sorga, maka dunia ini akan gelap total. Karena Yesus yang terang dunia sudah di sorga, maka dibutuhkan Yesus terang dunia, Yesus sudah ke sorga, sekarang dibutuhkan terang-terang kecil untuk menerangi bumi, dan terang itu adalah kita. Dan kita adalah terang, baca tadi ayat, terang dunia atau terang desa. Ya, terang dunia, amin. Kalau saudara ada di dunia pelayanan, ada di dunia media sosial, saudara ada di dunia bisnis, di dunia apapun saudara, kita ada di sini. Kita masih hidup. Tujuan Tuhan memerdekakan kita dari dosa adalah agar kita menjadi terang. Salah satu fungsi terang adalah untuk membuat kita bisa bedakan warna. Secara fisika, kalau terang itu tidak ada, maka semua warna itu hitam. Tapi kalau lampu dinyalakan, saudara bisa bedakan hitam, putih, merah, mejiku, hibidiu, semua warna saudara bisa diversifikasi. Saudara bisa membedakan. Dengan adanya kita, dengan adanya orang Kristen di muka bumi, di Indonesia, di Sulut, di Manado, memang tidak semua orang Kristen jadi terang. Tapi saudara-saudara, bukan itu alasan kita akan mengikuti orang-orang yang tidak jadi terang. Mungkin dulu kita tidak jadi terang, tapi hari ini kita adalah terang dunia. Kita harus komitmen agar adanya kita di muka bumi, adanya kita di Indonesia, di Manado. Dan satu tujuan yang kedua adalah kita menjadi terang. Saudara, di mana kita ada, kalau terang itu ada, saya bilang, orang-orang akan membedakan warna. Orang akan tahu, ini perbuatan terang, ini perbuatan gelap. Kalau kita ada, itu sebabnya Efesus 5 ayat 12 sampai 13 mengatakan, Firman Tuhan, Efesus 5 ayat 12 sampai 13, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. ya, Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, ya. sebab semua yang nampak adalah terang. Ya, dengan adanya terang, kita bisa membuat segala yang selama ini dianggap benar, bisa diketahui, oh ternyata saya salah. Oh ternyata tindakan ini salah. Saya kasih contoh. Orang mengurus proyek, supaya goal, supaya tendernya bisa dia dapat, dia kasih suap. Orang rasa biasa itu.
Tapi kalau kita hidup dalam terang, kita tahu itu salah. Alkitab bilang suap itu dosa. Nah kalau kita sebagai anak-anak terang juga ikut menyuap, maka kita sama dengan anak-anak gelap. Jadi kalau kita jadi anak terang, orang akan bisa membedakan, oh ternyata usaha saya salah. Oh ternyata bisnis saya ini tidak diberkati Tuhan. Karena caranya salah. Dengan adanya saya, dengan adanya saudara, maka kita bisa menerangi banyak orang punya jalan. Kita bisa menerangi banyak orang punya hati. Bisa membedakan dan kita bisa membuka, menyingkap dan menunjukkan warna. Sehingga orang-orang lain yang dalam kegelapan tertolong dan tidak terantuk pada batu. Oke, saudara-saudara, saya percaya berkat ini akan saudara tangkap. Karena ini berkat sederhana tapi sering dilupakan banyak orang. Oke, yang ketiga, Tuhan memerdekakan kita ada tujuan. Selain yang pertama agar dunia bisa digarami. Kedua agar dunia bisa melihat terang dan diterangi melalui kita. Yang ketiga, agar dunia, Roma 10 ayat 13 sampai 15. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lanjut. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Ya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia Ya. jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Amin. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia Ya. jika tidak ada yang memberitakannya? Haleluya. Dan Puji Tuhan. bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Dunia butuh keselamatan sebab setiap orang berseru kepada nama Tuhan, apapun agamanya, apapun backgroundnya, apapun dosanya. Kalau dia berseru kepada nama Tuhan Yesus, dia mau berubah, mau bertobat. Dia datang pada Yesus, dia pasti selamat. Sekali lagi apapun agamamu, apapun backgroundmu, apapun dosa di masa lalu. Kalau mau datang pada Yesus, ingat baik-baik. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang nama kepadanya dikaruniakan supaya kita bisa beroleh keselamatan. Kecuali melalui nama Yesus. Haleluya. Tetapi bagaimana mereka bisa diselamatkan kalau mereka tidak mendengar berita? Bagaimana mereka bisa mendengar berita kalau tidak ada yang memberitakan? Ya, saudara, ini poinnya. Siang banyak orang, kalau orang ketika bertobat, lahir baru langsung mati, langsung ke sorga. Siapa yang mau memberitakan Injil bagi orang yang ada dalam kegelapan? Saudara dan saya masih ada di Malalayang, masih ada di Manado, masih ada di Indonesia tercinta ini. Mari kita gunakan kesempatan ini karena salah satu tujuan Allah agar dunia bisa mendengar berita keselamatan melalui saudara dan saya. Saudara punya Facebook, Instagram, saudara punya YouTube, saudara beritakan nama Yesus di sana. Beritakan jalan keselamatan di sana. Karena bagaimana orang bisa selamat? Sebab dengan berseru mereka bisa selamat. Tapi bagaimana mereka berseru kalau mereka tidak dengar? Bagaimana mereka kalau mereka tidak bisa dengar kalau tidak ada yang memberitakan? Jadi beritakan Yesus. Haleluya. Tujuan Tuhan adalah beritakan Yesus. Tidak semua karunia penginjil, tapi semua orang harus menginjil. Dalam pengertian harus beritakan siapa Yesus. Tidak semua orang KKR, tapi semua orang harus bicara tentang Yesus. Supaya banyak orang, saudara-saudara, yang tadinya dalam lumpur dosa dan kegelapan, ketika berseru kepada nama Yesus, ada banyak orang sekarat di ruang ICCU. Orang yang lagi sekarat karena saturasi udaranya sudah menurun di bawah 92, terus makin drop. Nah, kalau mereka belum percaya Yesus, kalau engkau perawat, engkau dokter, kau tawarkan nama Yesus padanya, maka mungkin dia selesai, dia mengakhiri nafasnya, tapi sesudah itu dia akan terima sorga. Karena barang siapa menyebut nama Yesus, percaya padanya, nah maka pada waktu itu dia akan menerima sorga sekali untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi tujuan Tuhan kita merdeka bukan hanya santai-santai, bukan hanya sekedar beli rumah, beli mobil, punya menikah, punya anak, punya keturunan, akhirnya jadi opa, jadi oma,
akhirnya pikun, akhirnya rontok semua gigi, dan akhirnya kita kembali ke alam baka, berputar seperti itu dan sia-sia. Bukan. Mari kita lihat yang keempat. Tujuan Tuhan membuat kita merdeka kalau kita masih ada di bumi, masih ada di Indonesia, masih ada di Manado. Adalah Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, Yes. melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Yang keempat ini, tujuan Tuhan kita masih ada setelah dia merdekakan kita dari dosa, dari kegelapan. Tujuan Tuhan yang keempat agar kita saat ini melalui kita dunia bisa melihat pola Kristus, pola hidup Kristus itu seperti apa. Dunia bisa melihat melalui kita. Karena sekarang kita, ayat ini bilang, adapun hidupku ini, adapun hidupnya Max, hidupnya Connie, hidupnya Hendra, hidupnya Foni, hidupnya Meske. Haleluya. Sudah bukan hidup kita lagi. Amin. Tetapi Kristus yang hidup. Artinya semua hidup bagi Kristus. Amin. Semua hidup menurut pola Kristus. Orang mau mengenal Kristus, mereka belum baca Alkitab. Mereka sudah lihat kita. Mereka sudah menangkap itu melalui cara hidup kita. Kristus hidup, saudara-saudara, membenci dosa tetapi mengasihi orang berdosa. Berapa banyak orang tidak bisa mengenal Yesus karena apa? Orang Kristen membenci dosa sekaligus membenci orangnya. Itu yang salah selama ini. Membenci dosa, tetapi bukan berarti Anda harus membenci orangnya. Karena kalau orang itu berubah, orang itu bertobat, Anda membenci dia. Tuhan sudah menerima dia, tapi Anda masih membenci dia. Siapa yang Tuhan terima di akhir zaman saya tahu. Orang yang bertobat, orang akan diterima oleh Tuhan karena dia berubah. Tapi orang yang membenci orang-orang lain, mereka tidak punya hidup kekal. Saya percaya saudara, pola Kristus harus terlihat di hidup kita. Itu tujuan Tuhan. Saudara, Kristus adalah pribadi yang penuh dengan keluhuran, keilahian. Dia punya kuasa. Dia bisa membalikan telapak tangan. Menado tua tapi pindah ke lembek. Tapi ia tidak menggunakan kuasanya hanya untuk show. Dia tidak menggunakan powernya hanya untuk gagah-gagahan. Tetapi dia gunakan kuasa powernya untuk menolong orang. Amin. Untuk memperbaiki dan memulihkan orang. Ini luar biasa. Supaya saudara tahu bahwa kita tidak dimerdekakan untuk sekedar gagah-gagahan, untuk sekedar jalan-jalan, sekedar isi hidup tanpa arah. Filipi 3, 17-18, agar dunia bisa melihat pola Kristus melalui hidup kita. Firman Tuhan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Haleluya. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, bahwa orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Ya, ada banyak orang, saudara. Lanjut. Sudah. Ada banyak orang, saudara, Kristen, ya. Kita menghargai itu. Tetapi, saudara, dari cara hidup, mereka telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kekristenan. Tapi Paulus, saudara, berani dia ngomong. Sekarang ada banyak orang tidak berani ngomong begini. Ikutilah aku karena aku pengikut Kristus. Ada lebih banyak orang ngomong begini. Sudah jangan lihat manusia bro. Sudah jangan lihat manusia, jangan lihat gembala. Nggak usah lihat ibu gembala, nggak usah lihat pelayan, lihat saja Tuhan. Artinya ini kok biar dia orang error, lihat juga Tuhan. Jadi bagaimana orang lihat Kristus? Mereka tidak lihat langsung ke sorga. Tapi mereka lihat melalui kita. Amin, saudara. Jangan berdalih, sudah jangan lihat kami manusia. Kami penuh kekurangan. Oh, kalau penuh kekurangan, kenapa saudara berdiri di mimbar? Haleluya. Kalau penuh kekurangan, perbaiki dulu, baru datang. Ya, saudara melayani orang. Jadi, kita ada di muka bumi masih hidup setelah dimerdekakan oleh Kristus. Tujuannya supaya agar melalui kita, dunia bisa melihat Kristus. Dunia bisa melihat pola Kristus melalui kita. Kalau kita
abal-abal, malas-malas, ogah-ogahan. Bukan itu Kristus punya tipe. Amin. Kalau kita masa bodoh, bukan pola Kristus seperti itu. Tapi Kristus dengan penuh beban, dia berusaha supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan dan tidak ada seorang pun yang binasa. Haleluya. Selanjutnya saudara lihat ayatnya 2 Korintus 3 ayat 2. Masih poin 4, agar dunia bisa melihat pola Kristus melalui hidup kita. Haleluya. 2 Korintus 3 ayat yang 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Haleluya. Kalau saudara pengikut Kristus, jangan takut dibaca orang. Amin. Jangan takut orang tahu siapa kita. Saya tidak takut orang tahu siapa saya. Karena semuanya terbuka. Kita bagaikan surat. Biarlah Tuhan terlihat di hidup kita. Orang bisa baca tentang Tuhan di hidup kita. Haleluya. Oh, kalau saya perhatikan hidupnya Marco, saya lihat hidupnya Sio, saya lihat Seva. Saya dengan mudah membaca bahwa Kristus benar-benar memimpin hidup mereka. Itu yang orang dunia butuh sekarang. Amin. Orang dunia tidak butuh teologi. Orang dunia tidak butuh teori. Orang dunia butuh bahwa kita jadi pelaku-pelaku firman atau tidak. Orang dunia butuh kita hidup seperti Kristus atau tidak. Supaya kita dengan berani seperti Paulus berkata, ikutilah aku, ikutilah teladanku karena kami mengikut Kristus. Haleluya. Jadi berhentilah bilang, sudah jangan lihat-lihat manusia bro. Sudah jangan lihat-lihat gembala. Maju saja, itu konsep yang salah. Kalau sepanjang hidup salah terus bagaimana? Kalau kita nanti mati kau masuk neraka, siapa tanggung jawab? Haleluya. Jadi mari kita maju terus untuk memperbaiki isi kemerdekaan ini. Yang merah putih ini, tidak sia-sia pahlawan kita tumpahkan darah mereka. Tidak sia-sia Tuhan Yesus tumpahkan darahnya. Agar semua yang dia kerjakan, benar-benar kita manfaatkan, kita gunakan untuk memperlihatkan Kristus bagi dunia. Melalui hidup kita. Yang kelima, tujuan Tuhan untuk kita tetap ada di bumi sesudah kita bertobat, sudah kita dimerdekakan adalah Galatia 4 ayat 3. Galatia 4 ayat 3, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ayat ini kalau saya putar begini, saudara, kalau kita di bumi ini belum meninggal, kemudian roh kita jadi akil balik, jadi dewasa. Kalau kita jadi dewasa, ini ayat secara negatif, saya putar ke secara positif. Kalau kita anak-anak Kristus, anak-anak kerajaan Allah, roh kita jadi dewasa, maka roh-roh di dunia ini akan takluk. Haleluya. Yang namanya roh pendusta, roh alifuru, roh korupsi, pura-pura, roh munafik, semua akan takluk kalau orang ini jadi dewasa. Haleluya. Supaya dunia melalui kita boleh tertolong, karena ini yang namanya roh pura-pura ini, roh munafik, roh korupsi. Yang saudara-saudara, Ebit GAD bilang, karena di tengah badai masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Haleluya. Dan tak berdaya orang dunia. Tapi kita orang-orang kerajaan Allah akan tampil dengan cara kita tidak hidup seperti orang dunia lagi. Dan kita akan tunjukkan beda bahwa suap korupsi itu bukan kehendak Tuhan. Jangan bawa berkatmu di gereja kalau korupsi. Amin. Aminnya sedikit. Haleluya. Dunia ditindas dan dunia menindas banyak manusia. Tapi coba lihat Roma 8 ayat 19-20. Banyak makhluk menanti kita. Firman Tuhan. Ya. Sebab dengan sangat rindu. Seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saat anak-anak Allah dinyatakan artinya saat anak-anak Allah tampil dewasa. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Ya. Bukan oleh kehendaknya sendiri, ya, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Yes. Jadi sekarang kalau saudara menurut Roma, kalau roh kita menjadi dewasa, jadi matang, maka kita akan tampil karena banyak makhluk. Makhluk sekarang, seluruh makhluk bahkan, berharap ada orang
ada orang-orang yang bisa tampil seperti Daud, tampil seperti Daniel. Waktu kita jadi dewasa, kita seperti mereka, Daniel, dan seperti Daud. Dan kita akan membuat saudara-saudara roh-roh yang berkuasa di domain-domain bisnis, pendidikan. Saya mantan di domain pendidikan. Masih banyak orang ujian skripsinya orang yang buat, yang bikin orang lain. Bahkan dosen yang bikin. Terus dibayar jutaan oleh mahasiswa. Dan dosen penguji adalah dosen pembuat skripsi. Itu anehnya luar biasa. Dan ini dianggap biasa. Padahal itu memang DP pura-pura tingkat tinggi. Haleluya. Dan ini kesempatan kita tidak lagi ditindas oleh sistem yang keliru. Dunia pendidikan perlu di-upgrade. Haleluya. Dan saya percaya kalau kita dewasa, karena kita ada di muka bumi dan kita dewasa, maka kita akan menaklukkan roh-roh itu. Dan banyak orang akan tertolong. Haleluya. Yang keenam, Tuhan memerdekakan kita, kita masih ada di muka bumi ini. Untuk tujuan apa? Yang keenam, Kisah 1 ayat 6 sampai 8. Kisah 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Haleluya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Haleluya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yes. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Ya. dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Haleluya. Agar saudara-saudara ketika Tuhan taruh kita di muka bumi ini, sesudah kita dimerdekakan, agar melalui kita kerajaan Allah bisa diperluas. Lihat Israel bilang, kapan Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan bilang bukan. Ayat 1 dari Kisah 1 dan seterusnya mengatakan Yesus berulang-ulang memberitakan sebelum dia naik ke sorga. Dia beritakan tentang kerajaan Allah. Yang harus diperluas bukan kerajaan kita. Yang harus diperluas bukan kerajaan denominasi. Amin. Yang harus diperluas adalah kerajaan Allah. Saudara-saudara, kerajaan Allah ini akan ada sekarang di kerajaan 1000 tahun damai. Dan kerajaan sampai kekekalan itulah area zona dari kerajaan Allah. Dan sekarang kita sudah ada dalam kerajaan Allah. Dan kenapa kita ada di bumi? Kita adalah agen-agen kerajaan Allah yang akan menerapkan kerajaan Allah. Dan melalui kita, kerajaan Allah di bumi akan diperluas. Haleluya. Saya cerita tentang kerajaan Allah nanti kesempatan yang lain. Karena waktu ini terbatas. Tapi kita ada sekarang. Supaya kerajaan Allah diperluas. Bukan hanya ada di Yerusalem, Yudea. Bukan hanya ada sampai Samaria. Tapi sampai ujung bumi. Semoga sampai Afghanistan. Haleluya. Kita bisa melebarkan kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Saudara, yang ketujuh, apa yang Tuhan mau sebagai tujuan waktu ia taruh kita masih hidup sesudah bertobat? Ada di bumi, tujuan Tuhan adalah Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Haleluya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Yes. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Haleluya. Saudara, jadi seperti duta besar Amerika di Indonesia. Kita jadi seperti duta besar. Kita adalah ambasador berkuasa penuh. Duta besar berkuasa penuh dari sorga di Manado. Haleluya. Cuma kalau duta besar gaya hidupnya harus seperti sorga. Masa duta besar tidak tahu, kalau dia duta besar Amerika, ditanya Presiden Amerika siapa sekarang? Obama. Oh, berarti dia duta besar yang error ya. Dia mesti kuasai semuanya. Presiden sekarang Joe Biden. Oh, betul-betul. Pak Hendra ini dari Amerika. Paling tidak saudara-saudara, otoritas sorga, doa biarlah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itulah tujuan Tuhan mengapa kita masih ada di Manado. Amin. Jangan kita ikut dengan pola dunia yang payah, kalah, maraya, palaka, dan sebagainya. Karena mereka tidak punya Kristus. Haleluya. Kalau kita punya Kristus, kita tidak akan payah. Kita tidak akan maraya. Kita tidak akan palaka.
Kita tidak akan selalu seperti orang banyak yang bingung pandemik. Saudara, pandemik ini bukan fokus kita. Fokus kita adalah menjadi seperti Kristus. Kristus itu kalau dia bilang Bapa, jadilah kehendakmu di sorga di bumi. Jadi, itu otoritas yang Tuhan beri bagi kita jemaat GBT Beres New Life. Semua gereja yang mau akurat, yang mau strong, kita akan jadi sama seperti itu. Karena Elia bilang tidak hujan, tidak turun hujan. Elia bilang hujan, turun hujan. Ini otoritas seperti Musa. Datang tulah 10 kali datang. Jadi sorga dan bumi bekerja sama melalui kita. Haleluya. Saudara, apa artinya Matius 18 ayat 18? Matius 18 ayat 18. Firman Tuhan, Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Yes. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan Yes. terlepas di sorga. Ya, saudara, selama ini bingung. Kita lepas, di sana terlepas. Terikat, di sana terikat. Tapi pengertian sebenarnya begini. Apa yang saudara buat sesuai firman, sorga akan merespon. Ulangi, apa yang saudara buat. Misalnya kalau saudara lagi kesusahan secara ekonomi. Saudara katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan wali kota Manado. Menurut kekayaan anaknya Yesus Kristus. Haleluya. Dan saudara harus seimbangkan dengan tindakan pekerjaan yang benar. Bukan pakai ayat tapi curang. Amin. Tapi kalau saudara pakai ayat ini dengan iman, bekerja dengan baik, maka itu yang akan membuat sorga merespon. Sorga merespon, dan kalau sorga merespon, itu yang namanya open heaven. Ada malaikat turun naik di gereja ini, amin. Turun naik untuk membawa berita kerajaan Allah, membawa jawaban-jawaban doa. Kalau saudara sebentar dan saya berdoa, doa untuk bangsa Indonesia, maka saudara pastikan kalau kita masih ada di bumi, kenapa kita berdoa? Supaya melalui doa kita, sorga merespon. 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan. Yes, di situ Tuhan ada dan Tuhan merespon. Dan kalau Tuhan merespon, apa yang terjadi di sorga, terjadi juga di bumi. Di sorga ada damai, di bumi Malalayang ada damai. Kota Manado ada damai. Di sorga steril, Indonesia juga bisa steril. Sulawesi Utara, Manado bisa steril. Semakin banyak orang akurat, semakin lari semua benih-benih dan virus-virus error. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Intinya, kita masih ada di bumi karena tujuan Tuhan. Kita satu kalimat, menjadi seperti Kristus yang berkuasa di bumi, yang bisa menarik kuasa sorga dan terjadi di bumi hari ini.